ketemu lagi di podcast Kata Kita. Kenalin, nama aku Lutfia Fitriani dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7, berasal dari Majalengka. Kali ini di podcast Kata Kita, aku gak sendirian nih. Di sini ada teman-teman aku yang akan sharing bareng bersama teman-teman semua yang menonton podcast kali ini. Tapi sebelum ke ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu gak sih kepada teman-teman yang ada di sini. Boleh nih langsung kenalan aja ya, teteh-tetehku. Oke. Hai semua, kenalin, aku Munawara, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 7, asal dari Aceh. Salam kenal semuanya. Hai semuanya, nama aku Maulinda, dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7 dari Garut. Hai. Halo semuanya, kenalin aku Laili dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7, asal dari Tegal. Salam kenal semuanya. Oke, udah kenalan nih. Mungkin kita kenalan lagi ya. Maksudnya disebutin lagi sama aku. Di sini ada Teh Muna, terus ada Teh Maulinda, terus yang terakhir di paling pojok itu ada Teh Laili Wafikoh. Oke, langsung aja kita di sini akan sharing-sharing mengenai tentang proses perjalanan sebagai seorang mahasiswa yang berkuliah di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, sekarang aku mau nanya nih ke teteh-teteh semuanya perihal tentang perasaan. Ini sensitif banget ya kalau ngobrolin tentang perasaan gitu. Bagaimana sih perasaan teteh-teteh di sini merasakan sebagai seorang mahasiswa, terutama di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini? Boleh dong sharing di sini. Mau dari siapa dulu nih? Boleh. Ini tentang perasaannya sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kalau untuk perasaan gak dibales ya, Eka. Perasaannya sih senang karena akhirnya bisa belajar agama Islam lebih dalam gitu, memahami tentang ilmu-ilmu tafsir itu. Ternyata banyak sih yang harus dibahas gitu. Ternyata tapi ada juga beratnya gitu ketika ditanya jurusan dari mana ini, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, sedangkan kita masih paham bahwa diri kita belum sepenuhnya mampu atau memahami dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir itu sendiri. Contohnya kayak bahasa Arab atau tentang Al-Quranan dan lain-lainnya. Mungkin kalau dari aku sendiri begitu sih. Mungkin dari tetehnya. Gimana ya? Mungkin perasaannya seneng ya. Kita bisa, bukan kita sih, saya bisa belajar Al-Quran lebih mendalam lagi, walaupun realitanya belum terlalu mendalami ya. Tapi setidaknya alhamdulillah lah bisa memahami sedikit-sedikit tentang Al-Quran dan tafsirnya. Mungkin segitu saja dari saya. Dari teteh gimana? Kalau dari aku perasaannya yang pertama seneng gitu ya, karena di Ilmu Al-Quran dan Tafsir kita bukan hanya belajar ayat Al-Quran, tapi kita juga belajar gimana penafsiran dari para mufasir yang itu tuh membuka jendela pemahaman kita gitu terkait Al-Quran. Nah terus ada serunya juga, banyak adrenalinnya juga, karena ketika ujian itu masing-masing dosen punya caranya masing-masing gitu, dan kita juga tertantang untuk bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik gitu mungkin. Wah, betul banget nih ya. Apa yang dikatakan sama teteh-teteh semua itu tuh relate banget, dan aku pun ngerasain hal yang sama juga. Di satu sisi senang, tapi ya pasti di setiap prosesnya juga ada hal-hal yang yang bikin kita kayak gimana. Tapi ya kalau dinikmatin prosesnya pasti akan senang aja ya. Di bawaannya tuh senang aja gitu. Oke, setelah kita berbicara mengenai tentang perasaan ya sebagai seorang mahasiswa, pasti di dalamnya itu ada suka dan duka dong. Sebagai seorang mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu pasti ada. Nah, aku pengen tahu dong,
apa sih suka duka menjadi seorang mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir? Boleh dijawab dulu sama siapa? Aku lagi deh. Oke, boleh. Suka duka menjadi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Kalau aku sukanya alhamdulillah gitu diberi kesempatan bisa ngerantau. Yang dimana aku dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa yang kulturnya itu banyak perbedaan ya. Jadi bisa belajar kultur baru di sini di Sunda, gimana sih cara beradab dan segala macamnya, bahasa gitu. Mungkin itu jadi nambah wawasan untuk aku sendiri ya, khususnya tentang Sundanya itu sendiri. Kemudian untuk dukanya, untuk sekarang nih yang paling bener-bener bakal ngedukain banget itu ketika nanti bakal pisah, apalagi itu semester 7 dan bakal lanjut ke proposal dan skripsi gitu. Otomatis ya kita bakal sibuk dengan kegiatan masing-masing, atau ada yang ketika udah skripsi beres pada pulang ke daerah masing-masing, jadi ya bakal sedih atau Bakal gitu ya. bakal sedih gitu. Jadi udah lama temenan nih, tiba-tiba kita harus balik ke daerah masing-masing, jadi kayak ya mulai dari awal lagi, cari teman-teman baru, cari relasi baru lagi. Mungkin dari aku gitu aja sih. Suka dukanya jadi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Untuk sukanya dulu deh. Kalau untuk sukanya, alhamdulillah senang banget, bersyukur banget gitu ya bisa masuk jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir yang di dalamnya itu kita belajar Al-Quran, terus juga dari dosen-dosennya sendiri juga ketika sebelum pembelajaran itu tuh kadang nge-reminder kita gitu. Ada hal-hal yang bikin kita jadi ternotis dan itu tuh jadi pegangan kita buat kedepannya. Nah terus kalau misalnya untuk dukanya sendiri, kayak misalnya mau ujian nih, nah terus di beberapa mata kuliah tuh ada harus kita usaha keras gitu. Kayak misalnya di bahasa Arabnya gitu, itu tuh harus banyak pengulangan, harus banyak membaca gitu. Jadi perlu banget buat expert gitu di situ, mengulang-ulang gitu sih. Sukanya mah alhamdulillah ya bisa bertemu dengan teman-teman yang alhamdulillah baik banget dan yang pada semangat belajar untuk mendalami tafsir Al-Quran. Nah kalau dukanya mah suka merasa kesulitan dalam belajar tafsir karena kalau saya ya belum terlalu mahir dalam bahasa Arab, jadi suka merasa kesulitan. Begitu mungkin teh. Oke, betul banget, dan itu relate banget sih sama aku juga. Aku juga merasakan suka dan dukanya tuh sama gitu, kayak bertemu dengan teman-teman ya, teman-temannya yang baru. Terutama aku kan emang awalnya terutama aku ya, karena emang gak punya teman dari se-alma mater gitu, jadi ketemu temen tuh seneng banget gitu. Nah kalau dukanya itu betul banget ya, kayak di jurusan kita tuh emang butuh banget yang namanya mahir dalam berbahasa Arab gitu. Jadi kalau misalnya kita jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir tanpa bisa berbahasa Arab itu bagaikan apa? Sayur tanpa kuah mungkin. Oke. Aku tanpa dia. Ciwaks. Begitulah ya. Oke, selanjutnya nih, tadi setelah kita ngobrol-ngobrol mengenai tentang perasaan dan suka duka gitu ya, apa sih, pasti ada ya di setiap prosesnya tuh pasti ada aja masalah atau misalnya kesulitan, seperti tadi kesulitan dalam memahami pembelajaran yang berbahasa Arab gitu ya. Nah ada gak sih cara yang jitu gitu, yang sangat yang teteh-teteh lakuin ketika menyelesaikan permasalahan, terutama dalam kesulitan belajar itu sendiri? Oke, mau dari siapa dulu nih? Boleh. Nah kalau misalnya aku biasanya itu cara menyelesaikannya itu dengan sharing sama teman-teman yang emang udah paham dan juga udah lebih mengetahui gitu ya tentang persoalan itu. Terus juga kadang sharing juga sama kakak-kakak tingkat yang dimana di situ akhirnya aku bisa lebih paham untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu. Kalau tetehnya?
Kalau saya mah mungkin sama ya kayak Teh Laili, sharing sama teman-teman yang lebih memahami mata kuliah tersebut. Sama suka sharing sama kakak tingkat dan suka cari-carilah di internet, Google gitulah, cari yang kurang dipahami yang udah dijelaskan oleh dosen tersebut. Gimana kalau Teteh? Kalau aku sendiri, cara menyelesaikan ketika menghadapi masa yang aku hadapi itu, yang pasti pertama kita berdoa dulu sama Allah, minta kemudahan. Ya, dan sama kita yang lain, sharing-sharing ke teman yang udah berpengalaman, yang bisa ngasih saran gitu. Yang ketika kita sharing, kita dapat feedback berupa saran yang baik gitu, tanpa harus ngejat gitu. Dan sama kita juga belajar untuk ketika ada teman-teman yang lagi ngadepin masalah, untuk kasih mereka semangat juga, kasih sharing-sharing ke mereka juga. Mungkin kalau aku gitu. Oke, betul banget ya itu tadi yang disampaikan sama teteh-teteh semua tuh. Yang pertama itu memang pertolongan yang paling pertama tuh berasal dari Allah ya. Jadi kita harus meminta kemudahan juga kepada Allah. Tapi di sisi lain kita juga harus terus berusaha ya, yaitu berusahanya tadi seperti kata Teh Laili, sharing gitu ya bersama dengan teman, cutting, dan itu tuh perlu banget bagi kita yang memang kesulitan dalam memahami pembelajaran di kelas gitu. Oke, selanjutnya nih setelah kita ngobrol-ngobrol tadi lumayan agak lama juga ya tadi. Lanjut ya, kita cerita dong pengalaman teteh-teteh nih terkait dengan ayat Al-Quran, atau misalnya ketika belajar pernah menemukan ayat Al-Quran atau tafsiran Al-Quran yang kayak merubah pandangan gitu. Apa ya, kayak bikin kita wow atau insightful banget gitu, buat kayak kok baru tahu ya aku gitu. Atau misalnya apalah yang membuat teteh-teteh tuh kayak ke-trigger buat melakukan kebaikan-kebaikan gitu di luar. Nah, ada gak? Coba ceritain dari awal sampai akhirnya ketemu dengan ayat dan tafsir Al-Quran yang pernah ditemuinya. Mau dari siapa dulu nih? Boleh. Kalau saya mah termotivasi sama Al-Insyirah ya, ayat 5 sama 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya tuh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita yakin aja, yakinlah bahwa setiap kehidupan itu pasti ada kemudahan. Meskipun itu sulit, pasti ada jalan kemudahan lah. Begitu saja. Mungkin segitu ya. Kalau Teteh gimana? Kalau dari aku ada salah satu ayat gitu ya, yang itu tuh jadi pegangan buat aku. Ada di surah Al-Isra ayat 7. Teman-teman juga nggak asing sama ayatnya. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka akibat dari berbuat buruk tersebut akan kembali kepada diri kamu sendiri. Nah, yang namanya kita hidup, pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini, usahakanlah untuk terus berbuat baik tanpa meminta timbal balik gitu dari orang-orang yang kita bantu, begitu. Kalau aku nih, sebenarnya masih banyak ya ayat-ayat yang bikin kita lebih ke termotivasi nih. Tapi kalau untuk aku sendiri, mungkin salah satunya gitu. Kita manusia tidak luput dari dosa gitu. Pasti apalagi kita nih banyak hal-hal, masih muda nih, banyak nyoba hal baru yang kadang-kadang hal baru itu justru bawa kita ke hal-hal yang terjerumus ke hal-hal yang salah gitu. Dan ketika udah merasa berdosa nih, udah mulai putus asa, ada surah nih yang menyatakan di surah Az-Zumar ayat 53 yang ketika Allah berfirman, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang gitu. Dan di situ aku berpikir, kita udah berbuat dosa banyak nih, tapi Allah masih menganggap kita sebagai hambanya dan masih menerima taubat kita gitu. Mungkin di situ kayak ngerasa apa hal lagi sih yang harus kita kejar di dunia ini selain untuk
beribadah kepada Allah gitu. Justru dengan kita makin beribadah kepada Allah, memperbaiki ibadah, hal-hal baik selalu didatangkan kepada kita. Mungkin dari aku. Masya Allah, para mufasir pemula sudah menjelaskan ayat-ayat tentang motivasi yang ditemuinya gitu ya. Masya Allah ya, aku jadi speechless ya. Maksudnya teman-teman menemukan ayat-ayat yang memang menjadi pegangan gitu ya buat teman-teman semua gitu. Karena kalau aku sih ya sebetulnya ada sih, cuman di sini aku mau secara umum aja. Soalnya kayak Al-Quran itu ya sebetulnya memang dalamnya tuh dalam banget ya, kayak artinya, tafsirnya. Makanya ketika kita belajar di ilmu Al-Quran dan tafsir itu tuh kayak semuanya tuh kita dapat gitu. Bukan saja dari hikmah atau ayat yang bisa kita pegang, tapi lebih dari itu gitu. Jadi apapun yang kita pelajari di perkuliahan insya Allah bisa dijadikan pegangan gitu. Semua ayat Quran gitu. Nah, udah ngobrol panjang lebar mengenai tentang ilmu Al-Quran dan tafsir dan seisinya. Kita mau ke closing statement atau pertanyaan terakhir nih teteh-tetehku. Nah, karena kita di semester 7 di penghujung semester gitu, pasti dong ada harapan atau kata-kata motivasi nih buat teman-teman semua yang menonton podcast Kata Kita kali ini, atau misalnya harapan dan motivasi buat kita di sini teteh-teteh semua gitu. Barangkali ada yang mau menyampaikan, mau dari siapa dulu? Aku lagi deh. Boleh. Kalau untuk aku motivasinya mungkin bukan motivasi ya. Harapan terbesarnya ketika jadi teman-teman belajar di sini juga mudah-mudahan jadi teman-teman sama-sama di akhirat nanti. Amin. Masya Allah. Kalau dari aku sendiri, harapannya semoga apa yang udah kita pelajari gitu ya di sini bareng-bareng, udah ngejalanin suka duka bareng gitu. Semoga itu jadi benar-benar pelajaran hikmah yang besar buat kita tuh lebih baik ke depannya. Terus kalau misalnya untuk closing statement sendiri, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, pasti awalnya itu niat ya. Nah, lelahnya kita itu nggak berarti kalau misalnya lillah nggak jadi tempat kembali kayak gitu. Masya Allah. Kalau ibu dosen ini guys, aminkan amin. Amin. Kalau dari saya mah ya, semangat menjadi pribadi yang hebat untuk menebar kebaikan. Intinya mah jangan capek. Kita teh menebar kebaikan teh jangan capek, tetap aja menebar kebaikan, terus tetap menebar kebaikan terutama melalui wasilah ilmu yang bermanfaat. Intinya mah jangan capek lah menebar kebaikan, tetap terus. Oke, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Sangat-sangat insightful ya kata-kata atau closing statement dari para teteh-teteh semua ini. Terutama tadi dari kata Teh Laili, betul banget, lelahnya kita gak berarti kalau lilahnya lilah gak jadi tempat kembali. Itu sangat nancep banget, karena memang apa-apa yang kita lakukan di dunia ini harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita cukupkan sharing-sharing kita kali ini. Terima kasih kepada teteh-tetehku semua yang sudah hadir di podcast Kata Kita kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya di belakang layar. Atau barangkali teman-teman mau menanyakan seputar ilmu Al-Quran dan tafsir kepada kita semua, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, kita tutup podcast kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama podcast Kata Kita. Yeay, dadah teman-teman semua. Bye. I do birds suddenly appear every time